Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang paradigma tauhid puisi. Pada pembahasan kali ini, terdapat 3 topik pembahasan, yaitu paradigma tauhid, paradigma puisi, dan paradigma tauhid puisi. Paradigma tauhid. Paradigma tauhid merupakan paradigma yang diangkat dari kajian ta'lim pada surat Al-Alaq. Paradigma ini berpandangan bahwa alam dan kehidupan merupakan satu sistem yang holistik dan integral yang menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sentral. Lalu paradigma puisi. Puisi merupakan ungkapan perasaan seseorang dalam bentuk sajak berirama yang disajikan dalam bahasa kiasan maupun langsung, sehingga pembaca akan merasakan keindahan dalam bahasa puisi tersebut. Jadi, puisi adalah perasaan, pemikiran, pengalaman yang disajikan dengan nada-nada indah dan bahasa-bahasa indah yang bermakna kiasan ataupun bermakna langsung. Selanjutnya yaitu paradigma tauhid puisi. Konsep kehidupan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sangat dibutuhkan oleh setiap individu maupun komunitas tersendiri. Konsep kehidupan tersebut sangat beragam dan media yang digunakan sangat beragam pula. Salah satu media tersebut adalah karya sastra, baik yang berbentuk puisi maupun prosa. Karya sastra sebagai suatu produk budaya sangat banyak memiliki pengetahuan ketuhanan yang dapat dijadikan dasar dalam kehidupan, khususnya karya sastra yang bernuansa sufisme atau tasawuf. Sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang, kajian sastra menunjukkan pola-pola pemikiran atau interpretasi yang berbeda-beda. Mengikuti pandangan Abrams tahun 1981, terdapat 4 paradigma kajian sastra, yaitu pendekatan objektif, ekspresif, mimetik, dan pragmatik. Yang pertama yaitu pendekatan objektif. Pendekatan ini berusaha menjauhkan hal-hal yang dianggap berbau subjektif dan menekankan studi sastra pada teks sastra itu sendiri. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme yang menekankan objektivitas dan netralitas keilmuan. Akibat pengaruh positivisme itu, pendekatan ini dipandang memenuhi tuntutan dan persyaratan keilmuan. Tahun 1997-31 karena berhasil mengembangkan sistem dan metode keilmuan untuk memahami objek kajiannya, yaitu teks sastra itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu pendekatan ekspresif. Pendekatan ini beranggapan bahwa karya sastra pertama dan terutama merupakan pernyataan atau ekspresi batin pengarangnya. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai studi yang sistematis tentang psikologi pengarang dan proses kreatifnya. Teori ini menekankan data biografik dan historik dari pengarang karena dipandang dapat membantu memberikan penjelasan tentang penciptaan dan makna karya sastra. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan mimetik. Pendekatan ini beranggapan bahwa sastra adalah ekspresi dan bagian dari masyarakat, dan dengan demikian memiliki keterkaitan resiprokal dengan jaringan sistem dan nilai dalam masyarakat tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan ini memfokuskan diri pada kegunaan karya seni bagi pembaca atau masyarakat. Studi tentang film ini juga menggunakan metode struktural karena karya seni adalah struktur yang dibangun oleh unsur-unsur pembentuknya. Hadirnya nilai religius dan keagamaan dalam sastra adalah sentuhan keberadaan sastra karena sastra ada karena sesuatu yang bersifat keagamaan. Menurut Maun Wijaya dalam Burhan tahun 2013-446 menyatakan
bahwa semua sastra berawal dengan religius. Kata religius ini bermakna agama. Sedangkan menurut A. Mustafa Bisri telah menerangkan bahwa kegiatan duniawi bisa sekaligus bernilai ukhrawi apabila diawali dengan niat untuk beribadah. Bisri tahun 2014-28. Maka dari itu, sastra sebagai ibadah atau ibadah melalui sastra memiliki hakikat yang sama jika pertama, Al-Quran ditempatkan sebagai paradigma dan semangat teologis yang kokoh. Kedua, meneladani sikap dan perilaku Nabi. Ketiga, pesan yang disampaikan syarat dan berita profetik sehingga pembaca memiliki giroh untuk melakukan transformasi, meminjam istilah Kunto Wijoyo baik dari domain sosial, politik, agama hingga kebudayaan. Keempat, penyebarluasan dan konsistensi pendidikan sastra keagamaan di institusi baik formal maupun non-formal. Nilai religius puisi. Nilai religius puisi ini terdapat 3 nilai religius, yaitu akidah, ibadah, akhlak. Akidah adalah kebenaran yang dipercayai oleh manusia sehingga memberikan ketentraman jiwa. Lalu ibadah, semua amalan yang diperbuat manusia untuk menyembah Allah semata-mata karena mengharapkan keridhoannya. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berarti nilai-nilai aturan tingkah laku yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pada zaman sekarang, sudah banyak karya-karya yang bernuansa sufisme yang dijadikan acuan penelitian ilmiah, seperti yang dilakukan oleh Braginsky, Tasawuf dan Sastra Melayu, Kajian dan Tokoh-tokoh tahun 1993. Hafiz Sagadev, Sajak-sajak dalam Dewan Bahasa 10 tahun 1969, dan lain-lain. Rumah puisi tasawuf sangat kental juga dalam kesusastraan Indonesia modern. Karya penyair seperti Sutarji, Kalsum Bahri, atau Abdul Hadi W.M. misalnya, banyak diilhami oleh puisi-puisi sufi. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.